Balik lagi di channel Importi Laptop. Nah, sekarang kita lagi ada di cafe dan biar makin skena habis, kita bawa satu unit MacBook Air 2020 buat kita review, sekaligus performanya masih worth it nggak sih kalau misalkan kita pakai di tahun 2025. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa buat subscribe channel Importi Laptop karena kamu bakal dapetin info-info seputar laptop yang harganya masih worth it dan juga kondisinya masih oke dengan harga yang terjangkau. Sekaligus di video kali ini teman-teman bisa mendapatkan diskon pembelian laptop sebesar 150.000 dengan caranya tinggal komen aja di video ini serta tunjukkan screenshot video ini pada saat pembelian. Gampang banget kan? Yuk, langsung aja kita bahas MacBook Air 2020. Kita bahas mulai dari desainnya dulu seperti apa. Lihat betapa elegannya, betapa premiumnya si MacBook ini. Nah, di bagian belakang seperti biasa ada logo Apple yang gak nyala, jadi dia cuma single color aja, warna abu atau warna hitam. Nah, jadi sedikit informasi buat teman-teman yang pengen beli MacBook, kenapa MacBook zaman sekarang itu logonya gak nyala, karena memang yang logo nyala itu ya kalau nggak salah 2015 ke bawah, jadi yang MacBook seri 2016 ke atas itu udah single color kayak gini, jadi udah nggak pakai backlight warna putih. Kemudian yang akan kita review yaitu MacBook Air Retina 13 inci 2020 dengan spesifikasi yang paling rendah, yaitu yang varian Core i3. Nanti akan kita bahas di sesi spesifikasi. Kemudian untuk MacBook ini ada 3 pilihan warna, ada warna gold, ada warna grey, kemudian ada yang warna silver. Dan yang akan kita bahas ini ya warna grey ya kalau nggak salah. Kemudian untuk build quality-nya udah nggak usah diraguin, ini terbuat dari metal aluminium, jadi apabila tergores sedikit ini bakal menimbulkan luka. Kemudian untuk dimensinya compact banget, sleek, dan ini dimensinya slim. Kemudian beratnya kurang lebih ada di 1 kilograman aja, dan ini nggak pakai sistem cooling yang ada fan-nya, jadi dia pakai passive cooling. Kemudian kita coba hints-nya, apakah dia bisa pakai satu tangan atau enggak. Ya nggak usah diraguin ya, dia bisa kebuka hanya dengan satu jari aja. Kemudian ini bahannya anti anti debu juga ya, jadi lumayan sleek, jadi cocok banget buat kamu yang suka mobilitas. Kita bahas untuk spesifikasinya. Nah, di sini menggunakan varian yang paling rendah. Jadi ada yang versi i3, i5 dan juga i7. Nah, di sini kita bahas yang seri terendahnya yaitu yang varian i3. Untuk detailnya ini pakai prosesor Intel Core i3 dual core, kemudian 1,1 GHz dengan turbo boost up to 3,2 GHz dengan L3 cache sebesar 4 MB. Kemudian untuk VGA-nya lebih baik lagi karena dia udah menggunakan Intel Iris Plus grafik. Jadi buat penggunaan CapCut ataupun grafis ini udah cukup mumpuni. Selanjutnya untuk SSD-nya dia menggunakan PCIe atau NVMe 256 GB. Kemudian untuk RAM-nya seperti biasa ini onboard menggunakan LPDDR4X dengan kecepatan 3700 MHz dengan kapasitas RAM 8 GB. Kemudian dia udah support Wi-Fi, AC, kemudian dengan nirkabel Bluetooth di 5.0, dan untuk beratnya secara detail ini ada di 1,29 kg aja. Ya, ini juga namanya MacBook, laptopnya tipis, dia pakai cooling yang pasif, kemudian semua komponennya nggak bisa di-upgrade alias udah onboard semua. Kita masuk ke bagian sektor display. Nah, dia untuk ukuran layarnya berukuran 13,3 inci dengan resolusi 2560x1600 dengan 227 piksel per incinya. Nah, dia menggunakan teknologi IPS atau kita sebut dengan teknologi si Apple-nya tuh dengan Retina display, yang dimana aspek rasionya juga ini udah cukup vivid. Kemudian ini enak banget buat kamu editing video ataupun foto karena warnanya udah 100% sRGB. Kemudian menggunakan aspek rasio yang lumayan luas yaitu di 16:10 dengan teknologi True Tone teknologi. Jadi gak usah diraguin lagi kalau buat entertainment, MacBook ini pilihan yang tepat banget.
Selanjutnya kita bahas untuk bagian workspace-nya. Di sini untuk keyboardnya berlayout sekitar 60%. Kemudian di sampingnya di sini ada speaker yang stereo yang akan nanti kita bahas. Kemudian di bagian bawahnya ada touchpad yang super luas dan juga responsif. Oke, untuk keyboardnya di sini sudah mendukung backlight keyboard dengan beberapa tingkat kecerahan yang bisa teman-teman gunain, dan juga di sini yang menjadi teknologi Apple-nya tuh punya sensor yang dimana backlight-nya tuh bakal menyesuaikan dengan suasana ruangan sekitar gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan ruangan sekitar. Selanjutnya untuk keyboardnya sangat tactile, sleek banget, kemudian enak banget dipakai buat ngetik lama-lama. Kemudian untuk tombol-tombolnya juga cukup lumayan sedikit tinggi ya untuk travel distance-nya. Kemudian di bagian touchpad-nya tadi bisa menggunakan beberapa gestur seperti halnya Windows, menggunakan Windows Precision Driver. Di sini juga untuk navigasi touchpad-nya bisa menggunakan 1 jari, 2 jari, 3 jari, bahkan 4 jari untuk geser ke kiri, ke kanan ataupun ke beberapa arah. Dan sayangnya setiap MacBook itu nggak punya physical button, jadi untuk bagian touchpad-nya feel-nya tuh agak kurang maksimal gitu. Nah, sedikit tadi lupa mention di bagian layarnya, di sini untuk frame bezel-nya tuh lumayan tipis di bagian kiri dan juga kanan, namun di bagian atas cukup tebal karena ada webcam yang lumayan jernih yang pastinya hasilnya, dan di bagian bawah bezelnya itu ada tulisan MacBook Air yang lumayan nge-highlight si laptop tersebut. Seperti itu. Sebelum kita bahas untuk kualitas dan juga spesifikasi dari webcam dan juga mikrofonnya, tadi lupa mention untuk keyboardnya sendiri di bagian pojok kanan atas, terutama di bagian tombol powernya itu ada include dengan Face ID. Jadi teman-teman untuk bagian security-nya selain menggunakan password ataupun PIN seperti biasa halnya Apple, yaitu menggunakan fingerprint reader untuk unlock si laptopnya. Oke, sekarang kita bahas untuk bagian kameranya. Di sini beresolusi 720p, namun kita belum mendapatkan spesifikasi pasti mengenai megapiksel dan juga berapa ketajaman si kualitas kameranya. Namun di sini untuk secara kualitas lumayan jernih dan nggak terlalu noise ya bila kita dibandingkan dengan laptop Windows. Yuk langsung aja kita coba tes mikrofon dan juga kualitas MacBook kamera yang ada di laptop ini. Cek tes 1 2 3. Nah, berikut adalah perekaman dari kamera MacBook Air 2020. Bagaimana menurut kalian kualitas kamera, kualitas webcamnya, apakah ada noise, jernih atau enggaknya? Bisa teman-teman langsung aja komen di bawah. Sekarang kita bahas untuk kualitas speakernya seperti apa. Di sini untuk speakernya ada di bagian kiri dan juga kanan keyboard, jadi nggak ada di bagian bawah. Namun ini yang bikin amaze kualitas speaker MacBook ini, meskipun dia nggak ada tuningan dari brand apapun, entah itu dari Dolby, kemudian dari DTS atau dari brand manapun itu, tapi kualitasnya tuh bener-bener nendang, bassnya ada, kualitinya ada. Dah, pokoknya teman-teman bisa rasain sendiri, bisa dengerin sendiri kualitas dari speaker MacBook ini. Kita bahas mengenai port konektivitasnya, karena ini laptopnya tipis banget, karena di sini nggak terlalu banyak port yang akan kita bahas. Di sebelah kiri cuma ada 2 port Thunderbolt 3, ini 40 Gbps, dua-duanya udah support Thunderbolt, USB Type-C, dan di sebelah kanan cuma ada combo audio jack. Jadi buat teman-teman yang pengen membutuhkan display port, entah itu buat Ethernet ataupun buat HDMI, apapun itu, teman-teman harus membawa dongle tambahan. Seperti itu. Sebelum kita cek performanya di aplikasi Cinebench R15, nah kita bahas dulu untuk baterainya. Di sini untuk baterainya berkapasitas 50 Wh, kemudian untuk pengisian dayanya menggunakan USB Type-C Thunderbolt sebesar 30 Watt. Nah, kemudian ini untuk estimasi penggunanya untuk streaming video ataupun penggunaan ringan ya mungkin bisa sekitaran 5-10 jam itu masih bisa tahan. Kemudian untuk performanya pasti kalian penasaran dengan Intel Core i3 di 2025 ini. Yuk langsung aja kita tes performanya seperti apa.
sekarang kita bahas untuk kelebihan dan juga kekurangan dari MacBook Air 2020 yang versi Core i3 ini. Sekarang kita bahas untuk kelebihannya dulu seperti apa. Nah, yang pertama ini ringan banget, super ringan banget di 1,2 kg aja. Kemudian bahannya udah metal aluminium dan bodinya seperti biasa elegan, sleek dan juga premium, kokoh. Kemudian keyboardnya backlight yang bisa menyesuaikan. Kemudian dari segi keamanan dia udah support Face ID di tombol power, dan untuk speakernya juga dari tuningan Dolby Audio dan support untuk Dolby Atmos, dan sini udah nendang banget lah di bagian speakernya. Kemudian di bagian layarnya udah Retina display, kemudian aspek rasionya lumayan luas, cocok buat editing video, entertainment, nonton ataupun hanya scrolling. Dan USB Type-C-nya juga udah support dengan Thunderbolt 3 yang dimana bisa menggunakan pengisian daya USB Type-C di 30 watt. Dan untuk kekurangannya mungkin sedikit kekurangan minor. Yang pertama ada di bagian port konektivitas, di sini nggak terlalu banyak port, jadi teman-teman harus ya mungkin ngelebihin sedikit ya istilahnya mah beli lagi dongle terpisah. Kemudian untuk bagian bodinya karena ini bahannya metal, kalau misalkan tergores sedikit ini bakal membekas dan lumayan kelihatan. Dan dari segi upgradable juga ini menjadi concern jika teman-teman pengen beli MacBook, karena semua komponennya itu nggak ada yang bisa di-upgrade. Sekarang kita masuk untuk harganya seperti apa. Apabila kita lihat di 2020 untuk harga awal rilisnya ini kurang lebih ada di sekitaran 14 sampai 15 jutaan. Tapi harga sekarang di 2025 teman-teman bisa dapetin di Importi Laptop dengan harga 6 sampai 7 jutaan aja. Jadi worth it apa enggak? Balik lagi ke teman-teman sesuai dengan kebutuhan dan juga penggunaan kalian. Oke, sebelum kita tutup, kalau misalkan teman-teman berminat dengan laptop yang kita bahas di video kali ini, teman-teman bisa langsung aja cek deskripsi di bawah. Dan untuk katalog lengkap laptop lainnya, ada laptop second, ada laptop baru, langsung aja cek Instagram resmi Importi Laptop @importilaptop.id dan @importilaptop.jogja. Hati-hati penipuan karena sekarang banyak oknum. Nah, buat kalian yang pengen nanyain tentang marketplace kita, alamat kita, dan juga nomor WhatsApp resmi kita, nah ada di deskripsi di bawah untuk detailnya. Jadi jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya buat video-video menarik lainnya di channel Importi Laptop. Sampai jumpa di video selanjutnya.